Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas untuk persiapan UTBK atau ujian masuk atau seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi negeri. Kita lanjut di bagian yang ketiga, soal-soal yang sering keluar, yaitu pada bagian getaran dan gelombang. Untuk getaran dan gelombang ini kita bagi 3 bagian ya. Yang pertama itu di bagian getarannya atau bisa kita istilahkan juga gerak harmonik sederhana atau bagian elastisitasnya. Jadi di bagian pertama ini yang sering keluar umumnya adalah pertama yaitu besaran elastisitas. Bisa tetapan elastik itu contohnya adalah rumus dari tegangan sigma sama dengan gaya persatuan luas. Jadi kalau di sini ada pegas ya contohnya ya. Pegas diberi beban, yang mana pegas ini ada luas penampangnya. Beban itu bisa kita hitung gayanya atau berat bebannya. Nanti bisa kita hitung sigmanya atau tegangannya. Nah dari pegas yang diberi beban ini yang mula-mula punya panjang awal, terus setelah diberi beban kan ia mengalami pertambahan panjang ya. Di gambar ini disimbolkan X. Kalau di rumusnya kalau kita hitung regangan, rumusnya adalah epsilon sama dengan delta L per L0. Delta L itu pertambahan panjangnya ya. Di sini di gambar ini X, L0 itu adalah panjang mula-mula. Nah, dari tegangan dan regangan ini, sigma dan epsilon, nanti bisa kita tentukan nilai modulus elastisitasnya atau modulus Youngnya, yaitu Y sama dengan sigma per epsilon. Nanti ketemu rumus ini. F per A dikali L0 per delta L. Ingat tadi rumusnya Y sama dengan sigma per epsilon. Kalau sigmanya F per A dibagi epsilon berarti dibagi delta L per L0 itu sama artinya dikalikan L0 per delta L. Nah ini untuk tetapan elastisitas ya. Untuk bagian yang kedua masih di getaran itu berkaitan dengan hukum Hooke. Karena ini masih berhubungan dengan pegas, ingat ya. Hukum Hooke itu bisa kita hitung gaya pegas, rumusnya adalah F sama dengan negatif K delta X. Negatif ini artinya gaya pegas itu arahnya berlawanan arah dengan arah geraknya ya. Jadi kalau ini menerima beban, pegas mengalami pertambahan panjang arahnya ke bawah, itu gaya pegasnya atau gaya pemulihnya itu arahnya ke atas. Makanya di sini pakai simbol negatif atau tanda negatif ya. Nah, selain gaya pegas yang biasanya muncul juga itu adalah susunan pegas. Jadi susunan pegas itu bisa susunan seri. Kalau susunan seri kita pakai rumus seper ya. Kalau di sini ada 2 atau 3 atau lebih dari pegas yang disusun seri, maka rumusnya ini seper K sama dengan seper K1 tambah seper K2 tambah seper K3 dan seterusnya. Ini kalau disusun seri. Kalau disusun paralel ini tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi K untuk susunan paralel adalah K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Di soal UTBK atau SBMPTN yang pernah keluar berkaitan dengan elastisitas atau hukum Hooke ini atau susunan seri paralel ini adalah pita yang memiliki elastisitas tertentu. Pitanya itu nanti dipotong, terus hasil potongannya itu digabungkan lagi. Nanti diminta menghitung nilai konstanta pegasnya atau nilai modulus elastis atau nilai tetapan elastisnya. Oke, ini bagian yang pertama ya untuk getaran yang biasa muncul di soal UTBK atau SBMPTN. Berikutnya di bagian yang kedua masih getaran dan gelombang. Yang muncul itu bagian dari gelombang mekanik. Di gelombang mekanik ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah karakteristik gelombang. Ingat, gelombang yang biasa dibahas di sini karakteristiknya berupa gelombang transversal ya, bisa juga gelombang longitudinal. Intinya di sini Sobat 100 harus paham pendefinisian untuk satu gelombang itu bagaimana. Kalau di gelombang transversal itu jarak puncak ke puncak atau jarak satu bukit dan satu lembah atau jarak dasar gelombang ke dasar gelombang berikutnya. Kemudian bagaimana menghitung periode dari bentuk gelombang dan menghitung cepat rambat gelombang, ini Sobat 100 harus paham ya rumusnya bagaimana. Nah selanjutnya adalah bunyi. Nah untuk bunyi ini lumayan banyak variasi soalnya. Yang pertama itu efek Doppler. Jadi ilustrasi gambarnya kalau di sini ada sumber suara,
melewati pendengar atau pengamat, itu cara menghitungnya bagaimana? Kita gunakan rumus dari asas Doppler ya. Jadi kalau sumber suara itu menjauhi pendengar, nanti di rumusnya itu pakai tanda positif. Kalau mendekati pendengar, di rumusnya itu pakai tanda negatif. Sebaliknya, kalau pendengar itu mendekati sumber, maka di sini pakai tanda positif. Kalau pendengar menjauhi sumber, itu pakai tanda negatif ya. Ini variasi soal yang pertama tentang efek Doppler atau asas Doppler. Berikutnya yang sering muncul itu gelombang stasioner, khususnya pada pipa organa. Ini saya ilustrasikan contoh gambarnya di pipa organa terbuka. Jadi ada bagian perut gelombang dan ada bagian simpul gelombang. Nah, untuk penggambaran yang saya munculkan di sini untuk nada dasar ya. Jadi kalau di nada dasar pada pipa organa sepanjang L ini hanya terbentuk setengah gelombang atau L sama dengan setengah lambda. Nanti bisa hitung frekuensi nada dasarnya adalah V per 2L. Nanti Sobat 100 pelajari lagi untuk gelombang pada nada atas pertama dan nada atas kedua. Ini untuk pipa organa terbuka, nanti pelajari juga untuk pipa organa tertutup ya. Ini untuk gelombang stasioner, khususnya di bagian pipa organa. Kemudian yang ketiga variasi soalnya berkaitan dengan intensitas dan taraf intensitas bunyi. Untuk intensitas, rumusnya adalah I sama dengan P per A, daya per satuan luas ya. Satuan luas, ingat ini kalau bunyi itu kan menyebarnya ke segala arah ya. Jadi untuk satuan luasnya ini adalah 4πr kuadrat. Jadi luasannya itu berbentuk bola. Kemudian dari intensitas ini bisa kita hitung taraf intensitasnya, rumusnya adalah TI sama dengan 10 log I per I0. Ingat, ini untuk satu sumber, nanti bisa jadi sumbernya banyak ya. Kalau sumbernya banyak kita pakai penjumlahan TI2 sama dengan TI1 plus 10 log N. Terus untuk yang beda posisi itu kan ada R1, R2 ya. Ingat rumusnya bagaimana menghitung taraf intensitas di titik 1 dan titik 2. Itu Sobat 100 pahami lagi ya untuk bunyi di bagian gelombang mekanik. Nah, ini di bagian yang kedua gelombang mekanik ya. Kita lanjut di bagian yang ketiga untuk getaran dan gelombang. Yang sering muncul itu soal-soalnya berkaitan dengan gelombang cahaya. Untuk gelombang cahaya yang muncul biasanya berkaitan dengan soal-soal optika geometri dan soal-soal interferensi Young atau interferensi celah ganda. Dan yang ketiga ada alat optik. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk optika geometrinya, Sobat 100 pahami lagi rumus di hukum Snellius khususnya tentang pembiasan. Jadi kalau ada sinar datang, lalu ada bidang batas, kemudian terjadi pembiasan ya. Itu rumusnya adalah N1 sin I sama dengan N2 sin R. Jadi I ini adalah sudut datang, R adalah sudut biasnya. N1 itu indeks bias medium pertama, N2 itu indeks bias dari medium kedua. Ini Sobat 100 pahami lagi untuk penerapannya ya, pembiasan itu bagaimana. Lalu selain pembiasan ada lensa tipis. Jadi ini ada lensa cembung, ini variasi lensa, ada cembung rangkap, ada cembung datar, ada cembung cekung. Lalu ada lensa cekung, ada cekung rangkap, ada cekung datar, ada cekung cembung. Nah, ingat rumus pembuat lensa itu adalah apa? 1/F itu sama dengan N lensa per N medium dikurangi 1 kalikan 1/R1 tambah 1/R2. Jadi untuk lensa ini kan ada sisi 1, ada sisi 2, itu biasanya diketahui nilai R-nya berapa. Kalau nggak diketahui biasanya itu yang jadi pertanyaan di soal. Oke, ini untuk bagian optika geometrinya. Untuk interferensi celah ganda, Sobat 100 ingat ya ilustrasi gambarnya. Jadi kalau di sini ada sumber cahaya dilewatkan dalam celah ganda. Celah ganda ini memiliki jarak antar celahnya adalah D. Nanti timbul pola gelap terang di layar. Katakanlah di pola tertentu itu jaraknya Y. Nanti kita bisa gunakan rumusnya ya. Di sini rumusnya ada 2. Untuk pita terang rumusnya adalah dy per L sama dengan N kalikan lambda. N ini menunjukkan orde pita terangnya ya. Jadi pita terang keberapa? Ke 0 itu berarti pita terang pusat. Kalau pertama berarti pita terang pertama. Kalau 2 berarti pita terang kedua dan seterusnya. Untuk pita gelap rumusnya ini bukan dikalikan N ya. Nanti rumusnya dy per L itu sama dengan N dikurangi setengah kalikan lambda. Sama ya, N ini menunjukkan orde pita gelapnya. Pita gelap ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Oke, ini
untuk interferensi celah ganda. Ini yang biasanya muncul di UTBK atau SBMPTN. Nah, untuk alat optik ini saya contohkan satu gambar saja, nanti Sobat 100 pelajari semua ya. Ini saya contohkan gambarnya adalah mata, jadi pembentukan cahaya pada mata ini melewati lensa mata nanti terbentuk di retina. Untuk alat optik, Sobat 100 pelajari lagi untuk kamera, loop, mikroskop, dan teropong. Oke Sobat 100, ini untuk gelombang cahaya ya. Ada optika geometri, interferensi Young, ada alat optik. Oke, ini gambaran besar di soal-soal UTBK atau SBMPTN yang sering muncul untuk bagian getaran dan gelombang. Ada getaran, ada gelombang mekanik, ada gelombang cahaya. Untuk lebih jelasnya nanti Sobat 100 pelajari satu persatu di masing-masing bagian ya. Getaran itu bagaimana, gelombang mekanik bagaimana, gelombang cahaya itu bagaimana. Oke ya. Untuk di web 100, Sobat 100 bisa klik di bagian bawah video bagian ini, ada masing-masing subbabnya ini. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya. Itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.